kita apa itu posisinya dengan partai koalisi yang mau kita ajak kan sama-sama mengusung, kan gitu, mengusung. Katakanlah ini yang telah daftar di Partai Demokrat untuk posisi bupati kan Mbak Wina, itu Untung Wina Sukawati misalnya seperti itu. Nah, nanti kalau memang beliau punya kesiapan, punya elektabilitas, memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, otomatis kan ini bisa kita komunikasikan dengan partai lain. Karena ini kan di luar kader. Mungkin dengan partai lain kan juga di luar kader. Nah, ini otomatis kan ini bisa sama-sama kita usung bareng-bareng. Artinya kedudukan antara Partai Demokrat dan partai yang lain ini kan sama-sama pengusung. Tidak ada istilahnya perbedaan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau kabupaten dan kota dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Sragen periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Sragen, yaitu Bapak Budiono Rahmadi. Beliau adalah Ketua DPC Partai Demokrat Sragen. Apa kabar Pak Budiono? Alhamdulillah Bapak sehat. Ya. Pak Budiono lahir Sragen 2 Oktober 1979, menyelesaikan S1 Manajemen di Akademi Uang dan Bank Surakarta, kemudian berbisnis mendirikan PT Putra Dadi Sejahtera, perusahaan yang bergerak di bidang distributor perabotan rumah tangga. Kemudian terjun di bidang politik, bergabung dengan Partai Demokrat, dan langsung menjadi Ketua DPC Partai Demokrat. Pada Pileg 2024 terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sragen. Nah, Pak Budiono, supaya lebih lengkap, walaupun singkat, silakan cerita proses perjalanan Pak Budiono Rahmadi di bidang politik sampai saat ini. Monggo. Oke, terima kasih Pak Bambang. Jadi saya memang kalau politik itu memang mungkin dari kecil udah suka, karena kebetulan bapak saya dulu pengurus Golkar dulu. Di desa kami, Desa Sepat kan seperti itu. Terus akhirnya 2011 saya kenal Pak Agus Fakturrohman, waktu itu mau mencalonkan Bupati Kabupaten Sragen. Nah, terus ketika itu saya masih jadi pengusaha, belum ke politik, karena beliau punya visi misi yang baik, program-program yang baik, akhirnya kita jadi relawannya beliau. Nah, dari situlah saya mulai kenal tokoh-tokoh politik di Kabupaten Sragen. Terus lanjut 2015 pilihan bupati, karena ada beberapa alasan saya tidak dukung Pak Agus, akhirnya saya dukung si Sugiamto Joko Sabtono, Sugiamto dari PDIP, terus Joko Sabtono dari Partai Demokrat kan gitu. Nah, terus akhirnya pemilihan dimenangkan Mbak Yuni, di Joko Sabtono dan Sugiamto itu nggak jadi kan gitu. Nah, tapi alhamdulillah dari situlah akhirnya mulai kenal Pak Joko, terus selang 2 tahun 2017 saya ditawari
sebagai ketua DPC Partai Demokrat gitu. Ya. Akhirnya alhamdulillah dengan berbagai pertimbangan dan istiqoroh akhirnya saya terima. Nah, selang 2 tahun menghadapi pileg di 2019, karena saya salah milih dapil, saya nyalek dari Ya. dapil 5, yaitu Gundang Ya. Samu Macan Sambirjo, Ya. itu ya, dan notabene saya sendiri dari dapil 1 sebenarnya dari Masaran. Nah, Ya. akhirnya saya belum berhasil, selisih tipis Ya. kan gitu. Ya. Nah, terus lagi tahun 2022 dipilih lagi sebagai Ketua DPC Partai Demokrat, akhirnya kemarin di 2024 kita nyalek lagi, dan Ya. alhamdulillah berhasil karena dari dapil 1 gitu. Ya. Itu sedikit cerita perjalanan politik saya. Ya. Dan alhamdulillah setelah saya pegang Partai Demokrat dari awalnya 3 kursi, alhamdulillah naik 5 kursi di tahun 2019. Terus di tahun ini kita juga bisa bertahan 5 kursi, walaupun sebenarnya suara partai kita bertambah gitu. Nah, dengan perolehan 5 kursi itu dibandingkan partai-partai lain komposisinya seperti apa? Dan bagaimana persiapan dan strategi dengan modal 5 kursi itu untuk Pilkada 2024 ini? Itu, nah Sragen sendiri komposisinya kan nomor 1 PDIP 15 kursi, kedua Golkar 7 kursi, Gerindra PKB 6 kursi masing-masing, terus PKS, Demokrat masing-masing 5 kursi, PAN 4, terus Nasdem 2. Seperti itu. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita mengusung salah Ya. satu calon kita ke Ya. pilihan bupati, lah ini Ya. syaratnya karena sekarang kursi DPRD itu naik dari 45 ke Ya. 50, syaratnya kan 20% dari kursi jumlah DPRD. Ya. Artinya butuh 10 kursi untuk Ya. bisa memajukan calon di pilkada. Nah, Ya. berarti kita cukup koalisi dengan 2 partai. Sebenarnya sudah cukup, entah itu dengan Golkar, Gerindra, PKB, atau Ya. PKS. Itu sudah cukup Ya. untuk mengusung calon pilkada di Kabupaten Sragen, seperti itu. Nah, kalau persiapannya sendiri berdasarkan program dari DPP, Ya. nah kita memang semua masing-masing di tingkat DPC di kabupaten maupun kota, bahkan DPD itu diinstruksikan untuk melakukan penjaringan. Jadi penjaringan atau membuka pendaftaran bagi calon bupati, wakil bupati, wali kota, calon wali kota, seperti itu. Nah, makanya kemarin alhamdulillah kita mulai tahapan pertama, yaitu membuka pendaftaran Ya. bagi calon kepala daerah di Kabupaten Sragen, seperti itu. Ya. Baik, Pak Budiono, dengan kursi 5, kalau dilihat bahwa ada sekitar 4 partai ya, yang atau ya sekitar 4 partai yang ada di atas perolehan Partai Demokrat. Kalau normal maka fatsunnya adalah nyalon wakil bupati, kira-kira gitu kalau koalisi ya. Tapi saya nggak tahu, anunya ini strateginya Partai Demokrat seperti apa? Oh gitu, jadi strateginya kan gini, kita memang membuka Ya. pendaftaran kemarin, Ya. itu alhamdulillah ada pendaftar, baik dari Ya. internal maupun di eksternal. Nah, Ya. di internal memang kita ada 3 kader kita yang mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Ya. Nah, untuk dari eksternal memang ada Ya. yang mencalonkan untuk menjadi bupati, kan seperti Ya. itu. Nah, Ya. artinya ketika kita telah menjaring, nah berarti Ya. nanti tentunya kita juga akan berkomunikasi dengan Ya. partai-partai lain. Gitu. Ya. Nah, nanti siapa yang akan menjadi AD1 atau AD2, mestinya kan Ya. beda hanya
berdasarkan jumlah kursi saja, tentunya juga Ya. berdasarkan elektabilitas Ya. calon tersebut. Jadi berdasarkan Ya. elektabilitas, kesiapan dan lainnya, kan Ya. gitu. Lah, nek nanti kita memang itu di luar kader partai atau eksternal, itu kan kita itu posisinya dengan partai koalisi yang mau kita ajak kan sama-sama mengusung, kan gitu, Ya. mengusung. Katakanlah ini yang telah daftar Ya. di Partai Demokrat untuk posisi Bupati kan Mbak Wina, itu Ya. Untung Wina Sukawati misalnya seperti itu. Ya. Nah, Ya. nanti kalau memang beliau punya kesiapan, punya elektabilitas, memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, otomatis kan ini bisa kita komunikasikan dengan partai lain. Karena ini Ya. kan di luar kader. Mungkin dengan Ya. partai lain kan juga di luar kader. Nah, Ya. ini otomatis kan ini bisa sama-sama Ya. kita usung bareng-bareng. Artinya Ya. kedudukan antara Partai Demokrat dan partai yang lain ini kan sama-sama pengusung. Tidak ada Ya. istilahnya perbedaan seperti itu. Baik. Ini menarik ini apa strategi Partai Demokrat ini karena yang ingin mencalonkan bupati justru calon dari eksternal itu namanya Untung Wina Sukawati. Oke, Kalau ya tidak betul. salah ini adalah putranya Pak Untung mantan Bupati Sragen. Ya, kalau seperti itu karena memang pas Lebaran 3 hari itu kan silaturahim tempat saya Ya. sempat berbincang, perkenalan panjang lebar, beliau Ya. mengenalkan diri secara pribadi, tempat tinggalnya, riwayat sekolah, terus berasal dari keluarga mana dan lain sebagainya. Nah, Ya. pada akhirnya beliau juga eh, mempunyai niat untuk Hmm. mencalonkan bupati di Kabupaten Sragen dengan berbagai Ya. visi misi dan program-programnya. Nah, Ya. tentunya karena kita juga sedang melakukan penjaringan Ya. atau pendaftaran, nah tentunya kita juga sampaikan, monggo kalau kerso, kalau mau daftar lewat Partai Demokrat ya tentunya kita perbolehkan seperti itu. Dan tapi Partai Demokrat tidak bisa sendiri, Mbak Wina Ya. juga harus aktif komunikasi dengan partai-partai lain di luar Demokrat. Tapi paling Ya. tidak kan sudah punya tiket separuh ibaratnya kalau Pak Jenengan direkomendasi. Tapi Ya. babakan rekomendasi ya tentunya bukan ranah kita, kita hanya Ya. menjaring. Nah tentunya itu juga Ya. nanti akan kita teruskan ke tim Ya. pengampu daerah, baik di Ya. tingkat dapil sini, nanti tak terus juga dibahas di DPD dan DPP, seperti itu. Ya, Pak Budiono, kalau tidak salah yang sudah digadang-gadang untuk apa nyalon itu adalah putra Pak Untung yang dari PDIP. Jadi apakah mungkin terjadi nanti akan berkompetisi sesama saudara? Ya bisa juga karena memang kalau dari keterangan yang kita dapatkan itu memang beliau ini juga memang bersungguh-sungguh nyalonnya gitu loh. Ya, ya, Bersungguh-sungguh lah terus tak tanya apakah dapat restu atau belum dan lain sebagainya. Beliau secara pribadi juga minta restu tapi nanti direstui atau tidak ya tetap akan maju gitu loh. Artinya apa? Artinya memang mungkin saja bisa saja nanti ada ya. dua calon yang berasal dari satu ayah, gitu, satu keluarga. Ini menarik ini mungkin ini sepanjang sejarah Darah dan di ya. berbagai daerah saya baru baru sekali ini ketemu. Nah, Pak Budiono, dengan program Demokrat, kalau ini semua lancar, berarti akan berdiri sendiri sebagai satu koalisi karena punya calon bupati. Nah, kira-kira gambarannya akan terjadi berapa pasang? Pasti PDIP yang bisa mencalonkan tanpa koalisi pasti akan nyalon sendiri. Nah, di luar itu kelihatannya mungkin Golkar juga akan sendiri. Jadi kira-kira akan terjadi berapa pasang, Mbak Budiono? Nek Sragen ini ya Pak Bambang ya, kalau memang Ya, ada calon yang ya, minat dan partai-partai mau menampung, itu ya, sebenarnya mungkin bisa terjadi
4 atau minimal 3 calon kan gitu. Misal PDI bisa sendiri, kita dengan Gerindra bisa, Golkar dengan PKB juga bisa, PKS, terus Nasdem sama PAN juga bisa gitu. Jadi mungkin ya bisa 4 pasang. Bahkan kalau mungkin semua ada calon dan semua pengen eksis, mengusung, itu mungkin bisa terjadi 4 pasang toh. PDI 1, Golkar 1, ya toh, PKS 1, Demokrat Gerindra 1, ya gitu. Bisa jadi 4 pasang gitu. Seperti itu, Pak. Baik. Nah, sampai saat ini yang sudah mulai kelihatan berniat mau nyalon, mulai diusulkan, mulai mendaftar, mungkin mulai pasang baliho, yang terpantau siapa saja, Pak? Nah, kalau kita melihat ya di lapangan yang sudah pasang itu kan ada Mas Bowo, ada juga Mas Bayu, ada Mbak Wina. Itu ya yang sudah pasang. Tapi memang kalau di perbincangan di masyarakat, itu juga ada tambah satu lagi, yaitu Pak Dedi. Pak Dedi juga dianggap layak untuk maju Bupati Kabupaten Sragen, seperti itu. Nah, baru kisaran itu. Baru Kalau Pak kisaran Dedi itu. dari mana? Ya, Pak Dedi kan PKS latar belakangnya. Oke. Itu tapi Pak Dedi belum pasang, tetapi kemarin juga kita dengar ada pertemuan relawannya dulu kan pasangannya Mbak Yuni Dedi dulu 2015. Nah, itu dulu kan juga punya relawan tim sukses. Nah, kemarin dengar-dengar juga sedang mengadakan pertemuan yang dihadiri beliau. Itu artinya beliau juga masuk radar perbincangan masyarakat. Ya, kita tadi diskusi tentang banyak nama, tapi belum tanya Pak Budiono sendiri. Programnya apa? Saya sendiri ya realistis, Bapak. Jadi karena saya memang belum siap ya, belum siap untuk mengikuti konstelasi di tahun ini ya. Saya mungkin anu dulu lah, apa itu istilahnya, sadar diri dulu biar teman-teman yang anu dulu lah. Kita memang menjalankan kewajiban kita sebagai apa itu partai yang memang partai ini kan sebagai kendaraan, sebagai sarana untuk calon maju sebagai kepala daerah. Artinya kita mempersilahkan teman-teman, Mas Bayu, Pak Dedi, Mbak Bina, Mas Bo dan sebagainya, mestinya berkompetisi dengan sebaik-baiknya kan gitu. Ya, baik. Pak Budiono, sekarang saya mau tanya. Pak Pak Untung menjadi bupati 2 kali, kemudian Mbak Yuni 2 kali, jadi keluarga ini pasti pengaruhnya akan sangat besar. Nah, kira-kira ke depan seperti apa? Apakah masih pengaruh keluarganya masih akan sangat besar? Dan kalau dua-duanya maju, kira-kira seperti apa? Jadi kalau saya lihat memang politik ini kan investasi, Pak, investasi sosial. Investasi sosial yang akhirnya terakumulasi menjadi suatu kepercayaan di mata masyarakat dan seperti itu. Nah, memang tidak bisa kita pungkiri keluarga Pak Untung Wiono ya itu ya juga kuat di masyarakat, nilai jualnya seperti itu. Serta kesiapan-kesiapannya juga paling siap ya kalau kita lihat karena mereka juga sudah jadi menjabat, mbaknya menjabat, adiknya menjabat, iparnya juga menjabat dan lain sebagainya. Artinya secara persiapan itu tentunya paling siap gitu. Tapi karena politik ini dinamis, tentunya ya semuanya masih punya kesempatan yang sama kan gitu. Baik itu di keluarga Pak Untung maupun di luar keluarga Pak Untung. Tetapi mestinya karena kita sebagai partai politik kita akan tegak lurus memperjuangkan nanti yang direkom dari DPP Partai Demokrat. Nah, kalau melihat peta semacam itu ya, pengaruhnya besar Pak Untung. Kemudian partainya suaranya banyak, bisa nyalonkan sendiri. Ya,
berkoalisi dengan PDIP kan paling ringan, Pak. Atau calonnya digandengkan aja. Nah nanti kalau ya bisa juga, jadi kita dinamis, artinya ya tentunya kan komunikasi politik kan akan jalan nanti lah, monggo nanti yang penting kan akadnya ini kan sama-sama membangun Kabupaten Sragen yang lebih baik. Itu artinya saya sendiri tidak punya beban politik berkoalisi dengan siapapun kita bisa, karena kemarin juga Partai Demokrat mengusung Mbak Yuni di 2019, artinya kita masih dinamis, masih cair. Cuma karena kita prosedurnya harus membuka penjaringan, pendaftaran, dan tentunya kita akan menjaring siapa saja yang berminat untuk ikut pilkada. Nah, tentunya dari situlah akan digodok baik di tingkat DPC, DPD maupun DPP. Nah, kira-kira nanti ke depan posisi partai kita bagaimana, mengusung siapa dan lain sebagainya, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada seperti itu. Baik, Pak Budiono, tadi sudah bicara tentang orang, sekarang bicara tentang masalah Sragen. Jadi kan semua orang ini dipersiapkan tentu untuk menyelesaikan masalah yang akan datang. Kira-kira apa masalah krusial yang harus ditangani oleh pemimpin atau bupati yang akan datang? Sragen kan ya yang paling isu yang paling menonjol adalah satu, tentang kemiskinan. Jumlah angka kemiskinan yang masih tinggi. Itu memang karakter dua wilayah Sragen, yaitu di utara Bengawan dan selatan Bengawan ini kan berbeda. Di selatan itu lebih subur karena masih dapat aliran air dari Tangmangu itu. Tapi memang yang di utara Bengawan itu lebih cenderung gersang. Nah, tentunya ini akan menjadikan sedikit perbedaan tentang ekonomi, ya gitu, tentang kesejahteraan masyarakatnya, gitu. Kenapa? Karena di utara Bengawan juga terkendala air juga, selain tempatnya tandus juga airnya masih banyak yang belum berkecukupan. Sehingga dengan data seperti itu, akhirnya itu tadi muncul yang namanya tingkat kemiskinan Sragen masih tinggi. Ya, tentunya harus ada terobosan-terobosan, program-program yang benar-benar bisa menjadi solusi. Oh, bagaimana mengurangi tingkat kemiskinan dengan cara apa? Tentunya dengan cara mengkaryakan masyarakatnya, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan UMKM, memberi solusi tentang pertanian yang kekurangan air, solusi tentang air bersih, membuka zona industri baru di daerah utara Bengawan dan lain sebagainya. Tentunya hal itu harus bergerak serempak, karena tidak semua masyarakat ini kan punya skill yang sama, kan gitu. Ada yang mungkin dia paknya sebagai pekerja, ada yang pedagang, ada yang peternak, ada yang pelaku UMKM, ada yang juga industri kreatif, perkebunan dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya harus dipelajari, didata dengan teliti, nah, sehingga program ini bisa bergerak serempak, kan gitu. Sehingga apa? Sehingga nanti 5 tahun itu sudah terasa perubahannya, kan gitu. Itu satu, masalah kemiskinan. Yang kedua, itu tadi tentang air, ya, gitu ya. Air kita masih kurang. Harusnya PDAM Sragen berani membuat terobosan bagaimana kita bisa membuat layanan air sampai ke utara Bengawan secara merata sampai pelosok-pelosok, gitu. Itu. Terus yang ketiga, saya lihat juga masalah jalan, karena jalan Sragen ini memang alhamdulillah Mbak Yuni sudah banyak membangun jalan, tapi perlu diingat jalan di Sragen, tanah Sragen ini kan kebanyakan tanah gerak, jadi juga kadang-kadang gampang rusak gitu loh. Jadi tingkat
gampang rusaknya lebih tinggi daripada daerah lain. Tentunya juga harus ada apa itu perlakuan khusus bagi daerah tertentu agar jalan ini awet gitu loh. Yang keempat saya lihat ini banjir Pak Bambang. Oh, Sragen ini sekarang ini rentan banjir. Kemarin daerah Margo Asri, daerah apa itu sini ya, daerah dekat aliran Bengawan Solo maupun dekat daerah Mungkruk itu gampang banjir. Hujan kira-kira 12 jam nonstop kita aja wis tergenang, banyak yang tergenang. Nah tentunya ini kan sistem drainase apa itu saluran air ini harus benar-benar dinormalisasi. Kan gitu. Selain mungkin ke depan itu juga sudah perlu diwacanakan di daerah perkotaan gitu ya. Mungkin apa itu perumahan-perumahan itu juga mungkin harus mulai memperlakukan sumur resapan atau mungkin apa itu aturan yang harus diberlakukan berapa persennya harus ruang terbuka hijau. Jadi seperti itu. Itu ya. Jadi bagi saya ya masih ada lagi lah. Tadi yang agak menonjol lah gitu loh, agak menonjol ya. Itulah. Gitu. Ya, sama olahraga, sebenarnya olahraga di Sragen juga kurang begitu disupport ya, kurang begituan. Padahal saya dulu pernah di PSI Sragen sebagai manajer, ternyata banyak bakat-bakat talenta muda tentang apa olahraga sepak bola. Bahkan pemain-pemain Sragen ini banyak yang dikontrak di klub-klub lain di antar kabupaten di Jawa Tengah. Ya. Baik, Pak Budiono, yang terakhir mungkin Bapak punya harapan ya, atau Partai Demokrat punya wawasan untuk masyarakat Sragen. Apa yang harus dilakukan dalam menyongsong pilkada ini supaya benar-benar berjalan dengan baik tanpa ekses dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar diidamkan oleh warga Sragen. Ya, harapan saya banyak figur-figur alternatif muncul sehingga nanti masyarakat Sragen akan banyak pilihan, baik itu program-program yang akan dijalankan apa dan lain sebagainya kan gitu kan. Nah, sehingga nanti ketika calon ini banyak, yang diuntungkan itu masyarakat. Karena masyarakat nanti akan banyak pilihan, banyak figur-figur alternatif yang muncul. Karena bagi saya, setiap orang itu pasti punya kelebihan masing-masing. Nah, kalau nanti banyak figur alternatif itu muncul, tentunya ini kan akan saling melengkapi. Nah, gitu. Karena bonusnya sistem demokrasi itu kan kolaborasi ide sebenarnya. Oh, misalnya ini pemimpin latar belakangnya pengusaha, oh karakternya seperti ini. Pemimpin yang latar belakangnya dokter, oh ide-idenya seperti ini. Yang latar belakangnya pengajar, dosen dan lain sebagainya, dia mempunyai kelebihan seperti ini, seperti itu. Nah, artinya ketika nanti banyak figur alternatif muncul, otomatis makin banyak ide dan gagasan yang akan tercipta di konstelasi pilkada di Kabupaten Sragen. Sehingga kalau itu terjadi, masyarakat juga akan diuntungkan. Karena nanti akan terjadi program-program dan terobosan-terobosan inovasi yang akan bisa memajukan Kabupaten Sragen. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Budiono Rahmadi, Ketua DPC Partai Demokrat Sragen. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menambah informasi dan memberi wawasan bagi masyarakat Sragen untuk memilih pemimpinnya yang tepat 5 tahun yang akan datang. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak Sragen Menara.